Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan materi sosiologi secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian duduk yang manis, siapkan buku catatan sosiologinya dan alat tulisnya. Tidak lupa berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ibu minta anak-anak untuk menyaksikan dan mendengarkan video ini sampai tamat ya. Oh ya, Ibu ingatkan juga untuk komen video ini dengan nama dan kelas sebagai bukti kehadiran kalian dalam mata pelajaran sosiologi hari ini. Ibu review sedikit ya. Sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama dan juga Ibu telah mengadakan evaluasi di materi bab 3. Dan Ibu singgung sedikit di materi tersebut ada submateri mengenai masyarakat multikultural. Nah, yang akan Ibu titik beratkan adalah sangkut pautnya materi sebelumnya dengan materi konflik sosial ini. Kan di masyarakat multikultural itu berkembang beberapa perilaku ya, yang Ibu tugaskan kalian untuk merangkum. Di antaranya ada sikap primordialisme, etnosentrisme, stereotip, politik aliran, dan sebagainya. Nah, sikap-sikap yang muncul akibat adanya masyarakat multikultural tersebut bisa mendorong terjadinya konflik dalam masyarakat. Lalu, apa sih sebenarnya konflik itu? Bagaimana sih sosiologi melihat sebuah konflik? Nah, maka Ibu akan mulai membahas mengenai konflik sosial ini. Simak baik-baik ya anak-anak. Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere, yang artinya saling memukul. Dalam KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian, secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan juga bertentangan. Sebagai contoh, A dan B berkonflik karena mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda tentang cara memperoleh nilai yang baik. Si A berpandangan bahwa untuk mendapatkan nilai yang baik, menyontek adalah hal yang wajar. Sebaliknya, si B berpandangan bahwa untuk mendapatkan nilai yang baik, mencontek adalah hal yang tidak baik dan juga tidak wajar. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ibu review sedikit ya, ini materi mengenai bentuk interaksi sosial di materi sosiologi kelas 10. Jadi bentuk interaksi itu kan dibagi menjadi dua, ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada persatuan. Ada 4 bentuk interaksi yang bersifat asosiatif. Nah, konflik adalah bentuk interaksi yang secara disosiatif karena mengarah kepada perpecahan. Jadi bentuk interaksi disosiatif itu ada 3, kontravensi, kompetisi, dan yang kali ini kita akan bahas adalah konflik. Tapi sebelumnya Ibu akan review sedikit perbedaan antara kontravensi, kompetisi, dan juga konflik. Nah, jadi kalau kontravensi itu adalah bentuk persaingan seseorang atau kelompok yang berada di antara konflik dan persaingan. Wujudnya berupa sikap tidak senang secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Sedangkan kompetisi adalah persaingan, yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok secara kompetitif tanpa melakukan ancaman atau benturan secara fisik. Nah, sedangkan konflik kita akan bahas lebih lanjut ya. Berikut merupakan pengertian konflik sosial menurut para sosiolog. Menurut Sugiono Sukanto, konflik adalah sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Misalnya, para mahasiswa yang ingin menentang keputusan DPR mengenai suatu undang-undang. Nah, akhirnya para mahasiswa tersebut berdemo ke gedung DPR. Nah, hal tersebut menyebabkan konflik sosial, konflik antara mahasiswa sebagai pendemo dan juga anggota DPR yang didemokan. Selanjutnya ada pengertian konflik menurut Lewis Coser.
Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka, dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Contohnya, status sebagai karyawan buruh. Nah, itu berdemo kepada pemilik perusahaan untuk menuntut hak-haknya, misalnya mengenai gaji atau jam kerja. Nah, itu juga merupakan contoh dari konflik. Coser menyatakan bahwa konflik terbuka lebih umum terjadi pada hubungan sosial yang parsial dibandingkan dengan hubungan sosial yang bersifat personal dan intim. Hubungan sosial yang parsial itu misalnya antar partner bisnis atau antar rekan kerja di perusahaan. Nah, itu lebih umum terjadi dibandingkan hubungan sosial yang intim, misalnya hubungan antar keluarga, antar RW, antar anggota suku. Nah, itu biasanya konfliknya tidak terbuka. Meskipun demikian, perbedaan atau perselisihan dalam hubungan sosial yang intim juga merupakan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak dan lebih menghancurkan daripada konflik yang terjadi dalam hubungan sosial parsial. Coser menyatakan bahwa dalam hubungan yang intim, umumnya orang berusaha menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik. Namun, hal itu akan menyebabkan akumulasi permusuhan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Contohnya, suami dan istri dapat berbeda pandangan tentang penggunaan pendapatan keluarga. Karena ingin melanggengkan perkawinan, keduanya enggan bertikai tentang masalah tersebut. Tindakan mengabaikan perbedaan pendapat itu tidak ada artinya bila suatu saat konflik itu meledak. Bila hal itu terjadi, masalah tambahan juga dapat muncul ke permukaan. Selanjutnya ada pengertian konflik sosial dari John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Mereka berdua melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan atau oppositional process. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan. Seperti yang kita sudah bahas di materi bab 3, perbedaan baik secara horizontal yang disebut diferensiasi maupun perbedaan secara vertikal yang disebut stratifikasi. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut bisa menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya perbedaan ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, ada pengertian konflik menurut Karl Marx. Dalam masyarakat, menurut Karl Marx, itu terdapat kelompok bourgeois dan juga proletar. Bourgeois dan proletar senantiasa berkonflik hingga tercapainya masyarakat komunis. Ini juga sudah sempat kita singgung di materi stratifikasi, di mana kelas bourgeois itu menempati kelas atas karena merupakan pemilik modal, sedangkan proletar ialah merupakan buruh. Nah, bourgeois dan proletar ini menurut Karl Marx senantiasa berkonflik hingga tercapainya masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Sedangkan pengertian menurut George Simmel, konflik adalah cara untuk mencapai persatuan, walaupun demi mencapai itu harus mengabaikan, mengeliminasi, atau bahkan membinasakan salah satu pihak yang berkonflik. Menurut salah seorang sosiolog bernama Ralph Dahrendorf, masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan adalah dominasi satu pihak atas pihak lain berdasarkan paksaan, sedangkan wewenang adalah dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi. Dahrendorf menamakan kondisi itu sebagai imperative coordinated association, yaitu asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa. Kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak berbeda dalam asosiasi tersebut akan menimbulkan polarisasi dan konflik antara dua kelompok. Sebagai contoh, pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan. Keberhasilan kelompok yang dikuasai untuk merebut kekuasaan akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contoh konkretnya misalnya di negara Indonesia.
Dahulu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di sini bertindak sebagai penguasa yang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, sehingga pada saat itu terjadi konflik yang sangat besar yang masih kita kenang, yaitu konflik tahun 97, di mana kelompok yang dikuasai, yaitu masyarakat, berhasil merebut kekuasaan atau dalam artian berhasil menurunkan Soeharto dalam jabatannya sebagai presiden. Nah, sehingga terjadilah perubahan sosial, yaitu perubahan demokrasi, di mana pemimpin dipilih langsung oleh masyarakat yang disebut dengan masa reformasi. Nah, itu adalah gambaran konflik yang dikemukakan oleh tokoh sosiolog bernama Ralph Dahrendorf. Selanjutnya, kita masuk ke faktor penyebab konflik sosial. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Pada prinsipnya, suatu konflik dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang terhalang upayanya dalam mencapai tujuan. Hal itu dapat disebabkan perbedaan pandangan terhadap tujuan itu sendiri. Faktor penyebab konflik sosial yang pertama adalah perbedaan antar individu. Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Contohnya, si A berpendirian bahwa ketika belajar itu suasana kelas harus tenang. Sementara si B berpendirian bahwa belajar sambil bernyanyi adalah sesuatu yang menyenangkan dan juga dapat membantu. Nah, perbedaan pandangan seperti itu tidak jarang menimbulkan amarah. Hal itu juga dapat berlanjut pada perasaan benci hingga dapat timbul usaha untuk saling menghancurkan. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Secara sadar atau tidak, seseorang akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pendirian dari kelompoknya. Jadi, kepribadian seseorang itu sedikit banyak dibentuk oleh kelompoknya. Hal tersebut sadar atau tidak sadar dapat menyebabkan timbulnya pertentangan. Contohnya, si A dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Tentu ia akan terpengaruh untuk bersikap sopan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Sebaliknya, si B dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang tidak memedulikan nilai kesopanan. Nah, tentu ia akan cenderung mengabaikan kesopanan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Dari contoh ini terlihat bahwa perbedaan kepribadian seseorang tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian orang tersebut. Perbedaan kepribadian menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Interaksi sosial antar individu atau antar kelompok dengan pola kebudayaan yang cenderung berlawanan dapat menimbulkan rasa marah dan benci sehingga berakibat konflik. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan. Para petani merambah dan menebang hutan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang diwarisi turun-temurun, yakni untuk membuat kebun atau ladang. Para pengusaha hutan melihat hutan sebagai ladang bisnis. Kayunya ditebang lalu dijual untuk mendapatkan uang, sekaligus untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sementara itu, bagi pecinta lingkungan, hutan adalah paru-paru dunia yang dapat menyelamatkan dunia dari bocornya lapisan ozon, banjir, dan sebagainya. Dengan demikian, hutan tidak boleh ditebang dan harus dilestarikan. Perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok seperti contoh itu dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Faktor penyebab konflik sosial yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial memengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Apalagi jika perubahannya berlangsung dengan cepat dan meluas. Sehingga muncul perilaku yang dianggap oleh sebagian anggota masyarakat lain ialah perilaku yang berlawanan, aneh, dan bertentangan dengan kebudayaan masyarakatnya. Sebagai contoh, konflik antara kaum muda dan kaum tua. Biasanya kaum muda itu cenderung ingin merombak pola perilaku atau tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin tetap mempertahankan pola perilaku dan tradisi nenek moyangnya.
Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita sudah bahas mengenai konsep konflik, pengertian konflik dari para sosiolog, dan juga faktor penyebab konflik sosial. Jika kalian ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, boleh langsung ajukan pertanyaannya di grup WA ya. Kita akan diskusikan bersama. Nah, insya Allah untuk minggu depan kita masih di materi konflik sosial juga, tapi submateri yang akan dibahasnya berbeda, yaitu mengenai jenis atau bentuk konflik, dampak, dan juga resolusi konflik. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Ibu minta kalian untuk baca-baca lagi materinya ya, supaya ingat terus. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.